Mazmur 6. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Jangan menghajar aku dalam panasnya amarah-Mu. Tapi kasihanilah aku, Tuhan. Kasihanilah aku, sebab aku ini merana. Sembuhkanlah aku sekarang. Sembuhkanlah aku sekarang, Tuhan. Karena seluruh tulangku gemetar dan jiwaku sangat terkejut. Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu? Berapa lama lagi aku harus menunggu, Tuhan? Kembalilah, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut, orang tidak mengingat nama-Mu, Tuhan. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dunia orang mati? Aku lesu karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Iya, aku membanjiri ranjang tempat tidurku dengan air mata. Mataku sakit karena hatiku juga sakit terhadap semua lawanku. Pergilah, menjauhlah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan.
karena Tuhan telah mendengar tangisku saat ini. Tuhan telah mendengar permohonanku. Iya, aku percaya Tuhan telah mendengar doaku. Semua musuhku mendapat malu. Mereka akan terkejut. Semua musuhku akan mundur dan mendapat malu seketika itu juga. Amin. Mazmur 7. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush orang Benyamin itu. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan,
Padamu aku berlindung. Selamatkan aku, Tuhan, dari semua orang yang mengejar aku. Lepaskanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, supaya mereka jangan menerkam aku seperti singa. Jangan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan aku. Ya Tuhan, Allahku, jika aku telah berbuat salah, jika ada kecurangan yang sudah dilakukan oleh tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau jika aku merugikan orang dengan tidak ada alasan, biarlah musuhku mengejar aku sampai aku tertangkap. Biarlah musuhku menginjak-injak hidupku ke tanah. Biarlah mereka menaruh kemuliaanku dalam debu. Tetapi Tuhan, bangkitlah. Bangkitlah ya Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah Tuhan menghadapi orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Tuhan. Tuhan yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa datang berkumpul mengelilingi Engkau. Dan bertatalah Tuhan di atas mereka. Bertatalah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau, Tuhan yang mengadili bangsa-bangsa. Itu sebabnya, hakimilah aku ya Tuhan. Apakah aku ini benar? Apakah saat ini aku tulus? Apakah aku sudah ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Tetapi, teguhkanlah orang yang benar Tuhan. Aku percaya hanya Engkau yang sanggup menguji hati dan batin orang. Sebab Engkaulah Allah yang adil. Tuhan, hanya Engkau perisaiku. Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Tuhan, Engkaulah hakim yang adil, yang murka setiap saat. Ketika orang kembali mengasah pedangnya, dia melenturkan busurnya dan membidik. Dia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, membuat anak panahnya menjadi menyala terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Dan ia sedang mengandung kelaliman dan akan melahirkan dusta. Orang seperti itu sedang membuat lubang dan menggalinya. Tetapi hanya dia sendirilah yang akan jatuh ke dalam lubang yang dia buat. Tuhan, aku tahu kelaliman yang dilakukan hanya akan kembali menimpa kepalanya. Kekerasan yang dilakukan orang akan turun menimpa batu kepalanya. Itu sebabnya, Tuhan, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur kepadamu karena keadilan-Mu. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang maha tinggi. Amin. Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit,
Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu Tuhan yang mengatasi langit, kami nyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, sebenarnya Tuhan sudah letakkan dasar kekuatan untuk membungkam semua musuh dan orang pendendam. Jika aku melihat langit, Tuhan, buatan jari-Mu, jika aku melihat bulan dan semua bintang-bintang yang Kau tempatkan, maka aku akan berkata, siapa sih manusia? Apa sih manusia itu? Sehingga Engkau Tuhan mengingatnya. Apa sih manusia itu? Sampai Engkau mengindahkannya. Bahkan Tuhan sudah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Tuhan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan, Engkau juga membuat manusia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Iya, sebab segala-galanya Tuhan sudah letakkan di bawah kaki manusia. Kambing, domba, lembu, sapi, segala binatang di padang, burung di udara, dan ikan di laut. Ya Tuhan, Allah kami, sungguh betapa mulianya nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Amin. Mazmur 9 untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Iya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayot. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Iya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga
bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Tuhan, saat ini aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Saat ini aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saat ini aku mau bersukacita, aku mau bersukaria karena Engkau. Dan aku mau bermazmur bagi namamu, Allah yang Maha Tinggi. Sebab aku tahu musuhku telah mundur. Musuhku sudah tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Karena Engkau Tuhan yang membela perkaraku. Engkaulah Tuhan yang membela hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Bahkan Engkau sudah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka semua telah Engkau hapuskan untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Musuhku telah habis binasa. Mereka jadi timbunan puing. Kota-kota juga telah Kau runtuhkan, sehingga lenyaplah ingatan manusia tentang mereka. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtamu didirikan untuk menjalankan penghakiman. Aku percaya Tuhan, Engkaulah yang memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menghakimi mereka dengan jujur. Bagiku Tuhan adalah tempat berlindung. Bagi mereka, orang-orang yang tertindas. Bagiku Tuhan adalah tempat bernaung di waktu kesesakan. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan berharap pada Tuhan saja. Tuhan, aku percaya orang yang menyembah-Mu tidak akan pernah Kau tinggalkan sekali-kali. Aku mau memuji Engkau, Tuhan yang memerintah di Sion. Aku mau menceritakan perbuatan-Mu, Tuhan, kepada bangsa-bangsa. Sebab Tuhan ingat kepada orang yang menderita. Dan Tuhan tidak pernah melupakan jeritan mereka. Sedangkan orang yang melakukan kekerasan akan dihukum Tuhan. Sehingga Tuhan, sekarang lihatlah musuh yang menyengsarakan hidupku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Luputkanlah aku dari maut. Supaya aku dapat memuji-Mu di depan penduduk Yerusalem. Aku mau bersorak gembira karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Biarlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali. Biarlah mereka terjerat dalam jaring yang mereka buat sendiri. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan juga keputusannya yang adil. Maut adalah akhir dari orang-orang jahat, akhir dari bangsa-bangsa yang tidak mengindahkan Allah. Tetapi aku percaya, tidak untuk selama-lamanya orang miskin akan dilupakan. Tidak akan seterusnya orang sengsara sepertiku
tanpa pengharapan. Bangkitlah Tuhan, bangkitlah Allah. Hakimilah bangsa-bangsa. Janganlah biarkan mereka menyombongkan dirinya sendiri. Biarlah mereka sadar dan takut hanya kepadamu. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka hanya manusia, Tuhan. Amin. Mazmur 10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak,
supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan, mengapa aku merasa Engkau jauh banget? Mengapa Engkau sepertinya bersembunyi ketika aku berada dalam kesesakan? Sebab orang jahat dengan angkuh sudah menindas orang miskin. Biarlah mereka terjerat oleh jaring yang mereka buat sendiri, Tuhan. Orang jahat sudah membual tentang keinginan yang jahat. Dan orang serakah berani mengutuk dan menolak Tuhan. Lihatlah Tuhan, orang berdosa gak peduli akan Tuhan. Mereka angkuh karena berpikir Allah itu gak ada. Orang jahat sepertinya berhasil dalam segala usahanya. Karena dia gak mengenal, bahkan gak mengerti hukum Tuhan. Sehingga meremehkan semua lawannya. Tuhan, orang jahat bisa berkata dalam hatinya, mereka gak akan gagal. Dan keturunannya hidup seperti orang yang tidak hidup jahat. Tetapi sebenarnya mereka terus mengutuk, mengancam, menipu. Dengan kata-katanya diucapkan penuh kebencian dan kejahatan. Lihatlah Tuhan, sebab mereka bersembunyi di desa-desa untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Sama seperti seekor singa, mereka menunggu-nunggu di balik semak untuk memata-matai orang yang tidak berdaya. Mereka menghadang orang miskin di tempat yang sunyi, kemudian menyergap dan menyeretnya. Mereka, orang jahat, membungkuk, siap menerkam, dan akan menjatuhkan orang dengan kekerasan. Mereka pikir Allah sudah lupa dan tidak lagi memperhatikan. Dan sampai selama-lamanya Allah gak akan melihat aku. Bangkitlah Allah, bangkitlah Tuhan. Hukumlah orang-orang jahat. Ingatlah orang-orang yang tertindas, Tuhan. Mengapa orang jahat terus menghina Allah dan berpikir Allah tidak akan menghukumnya? Tetapi aku yakin Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan kesusahan, sengsara, dan selalu siap untuk menolong. Aku percaya orang yang tidak berdaya dapat menyerahkan dirinya kepadamu, sebab hanya Engkau yang selalu menolong orang miskin. Patahkanlah kekuasaan orang jahat, patahkanlah kekuasaan orang durhaka ya Tuhan. Hukumlah mereka, karena perbuatannya sampai mereka jera. Aku percaya bahwa Tuhan memerintah untuk selama-lamanya, sehingga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan lenyap dari tanah. Tuhan, hanya Engkau yang mendengar doa orang hina dan menguatkan hati mereka. Tuhan, anak yatim dan orang tertindas pasti Kau bela perkaranya, supaya tidak ada orang yang menakut-nakuti mereka. Amin.